Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Masih semangat? Ya, walaupun kita belajar dari rumah, tapi semangat kita harus tetap maksimal. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai debat. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang debat, sebelum itu Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu apa itu debat? Apa ya? Selanjutnya, apakah kalian pernah berdebat? Jawabannya pasti pernah berdebat. Untuk kalian semua yang pernah berdebat atau belum pernah berdebat, jangan khawatir karena pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai materi debat atau teks debat agar kalian menguasai teknik hingga sistematika penyusunan teks debat. Perhatikan materi berikut dengan seksama ya, agar kalian menjadi paham. Yang pertama adalah pengertian teks debat. Menurut KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan-alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Selanjutnya, yaitu debat menurut para ahli. Yang pertama ada G. Sukandi. Menurutnya, debat adalah adu argumen antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Lalu yang kedua ada Henry Guntur Tarigan. Menurut Henry Guntur Tarigan, debat merupakan kegiatan saling adu argumen antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan salah satu pihak. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kita dapat simpulkan bahwa debat merupakan jalan untuk mencapai tujuan dengan cara adu argumen untuk mempertahankan pendapat dari masing-masing peserta debat. Kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tujuan debat. Yang pertama, dari adanya debat atau mempelajari debat, kita akan terlatih mentalnya atau keberanian untuk berbicara di muka umum. Berbicara di sini dalam hal untuk mengemukakan pendapat. Lalu yang selanjutnya adalah untuk melatih mematahkan pendapat dari lawan bicara kita. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon sebuah masalah ataupun dengan beberapa masalah. Lalu yang selanjutnya, yaitu yang keempat, melatih bersikap kritis terhadap materi yang sedang diperdebatkan. Lalu, tujuan debat yang terakhir adalah memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Nah, kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan tujuan debat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi jenis-jenis debat. Jenis debat ada 3. Yang pertama ada debat parlementer, yang kedua debat pemeriksaan ulang, dan yang terakhir adalah debat formal. Nah, yang pertama kita akan mempelajari debat parlementer atau debat majelis. Debat parlementer digunakan untuk memberi dukungan atau menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Pada anggota debat dapat menyampaikan pendapat yang terkesan untuk mendukung atau menentang mosi ini setelah mendapatkan izin dari parlemen. Debat parlementer ini biasa terjadi pada tatanan negara kita, yaitu di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada debat parlementer juga membahas mengenai
kebijakan, undang-undang, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Paham ya semuanya? Kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu jenis debat yang kedua, debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang ini digunakan untuk memeriksa kembali mengenai kebenaran pemeriksaan sebelumnya, seperti itu. Pada debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan untuk mempertahankan posisi masing-masing pendebat. Pada perdebatan ini pula seringkali ditemukan pada saat persidangan, yaitu debat antara jaksa dan pengacara. Lalu, jenis debat yang ketiga dan yang terakhir adalah debat formal atau debat konvensional atau debat pendidikan. Nah, debat formal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada dua tim yang saling berseberangan untuk memberikan argumen untuk menguatkan maupun menentang materi debat. Nah, debat formal ini berbeda jauh dengan dua jenis debat sebelumnya. Pada debat ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengungkap argumen secara jelas, secara logis, dan secara terstruktur. Beralih ke materi selanjutnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan jenis debat. Nah, pada materi kali ini kita akan memperdalam pengetahuan kita mengenai debat, yaitu unsur debat. Unsur debat ada 8, yaitu ada mosi, ada tim afirmatif, tim kontra, tim netral, ada moderator, ada notulen, ada timekeeper, dan yang terakhir adanya interupsi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mosi. Mosi di sini sangat penting bagi tim pro maupun tim kontra. Mosi juga bersifat konvensional. Lalu yang selanjutnya adalah adanya tim afirmatif. Tim afirmatif ini lebih dikenal dengan tim pro maupun tim pemerintah. Yang artinya tim pro adalah tim yang menyetujui mosi debat. Lalu yang selanjutnya yaitu tim kontra. Tim kontra disebut juga dengan tim oposisi yang sifatnya menentang dari mosi atau jalannya perdebatan. Lalu yang selanjutnya yaitu tim netral. Tim netral ini memberi dua sisi baik, yaitu dukungan maupun sanggahan terhadap mosi yang diberikan. Lalu, unsur yang selanjutnya yaitu moderator. Adanya moderator ini untuk memimpin dan membantu jalannya perdebatan agar berjalan dengan baik. Tugasnya yaitu membaca aturan debat, memperkenalkan peserta debat atau pihak-pihak yang terlibat dalam debat tersebut, dan menyampaikan mosi. Lalu, unsur yang berikutnya adalah notulen. Notulen di sini perannya adalah untuk mencatat dan merangkum materi-materi yang disampaikan selama jalannya perdebatan. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya timekeeper. Nah, timekeeper di sini bertugas untuk mengawasi alur dari debat, dan dia yang mengawasi waktu dari pendebat apakah kurang atau melebihi waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu adanya interupsi. Apa ya interupsi itu? Nah, interupsi ini dimaksudkan sanggahan atau pertanyaan yang diberikan kepada tim lawan atas persetujuan pembicara. Ya, pembicara di sini dimaksudkan moderator. Lalu, pada interupsi ini dilakukan menurut ketentuan debat yang berlaku.
Dalam menyusun teks debat, kita harus memperhatikan adanya struktur teks debat. Struktur teks debat ada 4, yaitu yang pertama pengenalan, yang kedua yaitu penyampaian argumen, yang ketiga debat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pengenalan. Pengenalan di sini berisi memperkenalkan masing-masing tim. Jadi, baik tim pro maupun tim kontra saling memperkenalkan diri. Lalu yang kedua yaitu penyampaian argumen. Penyampaian argumen mengenai mosi yang sudah ditentukan dengan didukung dengan data maupun fakta. Karena di dalam debat haruslah berdasarkan fakta maupun data, tidak boleh secara imajinatif ataupun opini dari masing-masing pribadi. Lalu yang selanjutnya yaitu struktur yang ketiga yaitu debat. Nah, setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, lalu masing-masing tim pula menyampaikan sanggahan pada debat. Tim pro menyanggah tim kontra maupun sebaliknya, yaitu tim kontra menyanggah tim pro. Dalam hal menyanggah, sebaiknya tim kontra maupun tim pro menyanggah dengan sopan dan bahasa yang santun serta tidak menyakiti hati lawan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi kesimpulan tiap tim dan nantinya akan diakhiri oleh kesimpulan dari moderator oleh jalannya debat yang berlangsung. Dalam menyusun teks debat, tak hanya struktur, unsur, maupun tujuan saja yang kita ketahui. Namun, dalam teks debat kita harus mengetahui pula kaidah kebahasaan dari debat. Yaitu yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Pada kalimat kompleks ini biasanya menggunakan kalimat yang lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Lalu yang selanjutnya yaitu konjungsi. Dalam debat, seringkali memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, maupun klausa dengan klausa. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan kata rujukan. Kata rujukan digunakan untuk menjelaskan pemberi atau pemilik informasi, data, maupun fakta dalam argumentasi. Contoh dari kata rujukan yaitu ia, beliau, di sana, di sini, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian mengenai teks debat, berikut ini akan disajikan contoh teks debat. Itulah tadi materi mengenai teks debat. Pelajaran berikutnya yaitu kalian akan menyusun teks debat dengan memperhatikan kaidah kebahasaan serta struktur teks debat. Sekian video kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa protokol kesehatan tetap kalian patuhi ya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.